Halo Mina, kembali lagi bersama Anime di TV. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Kali ini Anime di TV akan membahas mengenai teori dan prediksi dari seri Tokyo Revenger chapter 223 ke atas. Tokyo Revenger chapter sebelumnya yaitu chapter 222, kita semua sudah mengetahui diperlihatkan sosok draken yang berbicara dengan Takemichi. Draken mengingatkan Takemichi agar tidak terlalu berpikir mengenai apa yang terjadi dengannya. Selain itu, Draken juga mengingat tentang masa lalunya dengan Maeki. Apakah Draken berhasil diselamatkan oleh Takemichi? Terus kemana Inupi saat ini? Kenapa dia tidak mengikuti Draken untuk menyelamatkan Takemichi? Dan dari mana Inupi mendapatkan informasi mengenai penyerangan geng Rokuhara Tandai terhadap Takemichi? Apakah Inupi mengkhianati Draken dan Takemichi? Untuk mengetahui gambaran lebih lanjut, silahkan ditonton video ini sampai habis. Sebelumnya, Anime di TV ingatkan kembali bahwa ini adalah konten full spoiler. Pembahasan Anime di TV tentang seri Tokyo Revenger ini tidak sepenuhnya benar. Tetapi pembahasan dan teori Anime di TV tentang Tokyo Revenger ini berdasarkan pendapat dari para penggemar yang memberitahu informasi ini. Bagi kalian yang memiliki pendapat lain, silahkan isi pada kolom komentar. Kita akan berdiskusi sama-sama ya Mina. Seperti biasa, sebelum Anime di TV bahas lebih lanjut, alangkah baiknya kalian bantu Anime di TV dengan cara subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe dan menekan tanda lonceng, kamu sudah menghargai dan membantu Anime di TV untuk terus berkarya. Ayo Mina, kita mulai pembahasannya. Setelah terbitnya seri Tokyo Revenger chapter 222, tentunya banyak penggemar yang penasaran mengenai alur cerita Tokyo Revenger selanjutnya. Banyak pertanyaan yang muncul dalam seri Tokyo Revenger chapter 222 ini. Salah satunya adalah Inui, atau sesuai chapter terbaru sering dipanggil Inupi. Kemanakah Inupi yang saat itu melaporkan kepada Draken kalau Takemichi akan diserang? Apakah Inupi merupakan seorang pengkhianat? Seperti biasa, agar prediksi ini lebih jelas, kita flashback dulu sedikit mengenai chapter selanjutnya. Seperti yang kita ketahui, kalau pada chapter 219 lalu, Inupi datang menemui Draken untuk melaporkan kalau Takemichi saat ini sedang diikuti oleh anak-anak Rokuhara Tandai. Mendengar laporan dari Inupi tersebut, Draken segera bergegas menuju tempat Takemichi dan Kawaragi Senju berada. Draken memang berhasil menyelamatkan Takemichi dan Kawaragi Senju. Tapi pada chapter 221, di sini diperlihatkan bahwa Draken berkorban untuk menyelamatkan Takemichi dan Kawaragi Senju. Draken tumbang akibat 3 serangan peluru yang mengenai tubuhnya tersebut. Tentu saja kejadian tersebut membuat pertanyaan besar bagi para penggemar. Banyak penggemar yang berspekulasi bahwa Draken akan meninggal. Dan ada juga yang mengatakan bahwa Draken berhasil diselamatkan. Tetapi yang menjadi keanehan di sini adalah pada saat Draken menolong Takemichi, Draken hanya datang sendirian. Kalau secara logika, dengan adanya segerombolan Rokuhara Tandai, setidaknya Draken mengajak orang untuk menambah kekuatan dalam bertarung baku hantam melawan lawan-lawannya. Orang terdekat yang seharusnya Draken ajak adalah Inupi. Kenapa harus mengajak Inupi? Alasannya karena Inupi yang memberitahu Draken mengenai anggota Rokuhara Tandai sedang menuju Takemichi. Selain itu, pastinya Draken tidak mengetahui tempat atau lokasi Takemichi berada. Setidaknya, Draken mengajak Inupi ke lokasi Takemichi tersebut karena hanya Inupi yang mengetahui informasi tersebut. Ada salah satu penggemar yang mengatakan bahwa ada kemungkinan Inupi merupakan pengkhianat yang menjebak Draken untuk menyelamatkan Takemichi. Selain itu, kemungkinan Inupi yang membocorkan rahasia bahwa Takemichi bergabung dengan geng Brahman. Inupi kurang setuju dengan bergabungnya Takemichi dengan geng Brahman. Pada saat Akashi Takeyomi dan Kawaragi Senju datang untuk membujuk Takemichi bergabung dengan geng Brahman, Inupi menjelaskan sisi gelap geng tersebut dengan ekspresi yang sangat serius. Dan seperti orang yang tidak menyukai geng Brahman. Kemungkinan Inupi melakukan hal tersebut karena mungkin Inupi merupakan anggota dari geng Rokuhara Tandai. Kenapa Inupi ingin menyingkirkan Draken dan Takemichi? Ya, mungkin karena Inupi tidak menginginkan geng Brahman menjadi geng terbesar di Jepang. Tetapi teori tersebut masih belum bisa dipastikan kebenarannya. Mengingat Inupi merupakan orang yang sangat menghormati Takemichi karena perannya yang mirip dengan Shinichiro Sano.
Jika Inupi memang bersekongkol dengan geng Rokuhara Tandai, kenapa dia tidak membunuh Draken dari dulu? Apakah Inupi menjadi bengkel di tempat Draken hanya untuk memata-matai Draken? Selain itu, pendapat anime di TV juga bisa dibantah mengingat pada arc Bonten di masa depan, Inupi juga hidup bahagia dengan teman-temannya. Yang artinya di sini bahwa Inupi tidak menginginkan kematian Draken. Kemungkinan yang terjadi sebenarnya adalah ketika Inupi memberitahu Draken tentang orang-orang dari Rokuhara Tandai sedang mencari Takemichi, Draken sedang memperbaiki motor pelanggannya. Draken menggunakan motor Inupi untuk mencari Takemichi di lokasi yang diberikan oleh Inupi, dan Draken menyuruh Inupi untuk melanjutkan memperbaiki motor pelanggannya tersebut. Mungkin pada chapter selanjutnya akan diperlihatkan ketika Draken sudah berada di rumah sakit dan sudah tidak berdaya, Inupi merasa bersalah atas apa yang dia lakukan. Maka dari itu, Inupi akan kembali ke dunia baku hantam dan memanggil seluruh anggota beserta mantan anggota Black Dragon untuk bertempur bersama dengan Takemichi. Teori selanjutnya adalah teori dari penggemar via Twitter yang membahas tentang kemungkinan Draken selamat. Teori ini dibuat oleh akun Twitter bernama Naomi yang kini unggahannya tersebut sudah mendapat lebih dari 200.000 retweet. Kalian bisa mengeceknya langsung pada Twitter. Di dalam unggahannya itu, Naomi menjelaskan secara sangat logis kalau Draken memiliki kesempatan untuk dapat diselamatkan. Dia juga merincikan teorinya dengan beberapa teori asli mengenai luka tembak pada seseorang. Poin pertama yang dijelaskan adalah kalau luka tembak Draken saat ini tidak membuatnya kehilangan banyak darah dan masih dapat diselamatkan. Seperti yang kita ketahui, Draken saat ini mengalami 3 luka tembakan. Namun, luka tembakan yang dialaminya tidaklah dalam. Hal tersebut dapat dilihat dari terhentinya darah yang keluar dari badannya. Itu merupakan kata-kata yang dibuat oleh akun Twitter yang bernama Naomi tersebut. Dilihat dari panel yang menampilkan luka tembak yang dialami Draken tersebut, tentunya kita dapat melihat kalau Draken saat itu tidak mengeluarkan darah yang begitu banyak. Hal ini merupakan poin pertama dari Naomi tersebut menjadi cukup logis. Untuk poin kedua, Naomi kembali menjelaskan mengenai peluru yang menembus tubuh Draken. Untungnya peluru tersebut tidak menembus jantung, tulis Naomi dalam lanjutan unggahannya. Walaupun peluru tersebut mengenai salah satu paru-parunya, tapi untungnya paru-paru lainnya tidak terkena. Dengan begitu, masih ada kesempatan untuk Draken selamat jika ambulan datang tepat waktu. Kata-kata tersebut merupakan lanjutan dari kata-kata sebelumnya. Mengetahui kalau salah satu paru-paru Draken hancur karena peluru, teori ini tentunya menyebabkan adanya pertanyaan. Jika memang Draken dapat diselamatkan, apakah dia dapat tetap hidup dengan satu paru-paru? Jika kamu menelusuri jawaban tersebut lewat Google, ada beberapa penjelasan yang mengatakan kalau manusia tetap dapat hidup jika paru-parunya diangkat. Kemungkinan jika Draken selamat, kekuatan monster yang dimilikinya akan sedikit berkurang. Hal ini karena hilangnya satu paru-paru pada insiden tersebut. Tentu saja pernyataan tersebut hanyalah opini dari pendapat yang dibuat oleh Naomi, yang dimana teori tersebut bisa saja benar dan bisa saja salah. Selanjutnya adalah poin ketiga, ini merupakan tambahan dari penulis untuk melengkapi sedikit dari teori Naomi tersebut, yaitu mengenai kekuatan tubuh Draken yang tidak biasa. Jika kamu ingat pada insiden penusukan Draken oleh Kiyomasa, pada saat itu dia berhasil diselamatkan karena Takemichi yang dapat mengantarnya dengan ambulan. Tentunya di sini Takemichi bisa dibilang tidak mengantarnya tepat waktu, lantaran dia dicegat lagi oleh rombongan Kiyomasa saat menggendong Draken menjauh dari pertempuran Touman melawan Mobius. Malahan, Draken yang sebelumnya sudah kehilangan banyak darah dan pingsan, masih saja dapat disadarkan diri sejenak untuk membantu Takemichi meningkatkan semangatnya melawan Kiyomasa. Dari sini kita dapat mengambil kesimpulan kalau Draken ini memiliki tubuh yang sangat kuat. Bahkan bisa dibilang Draken lebih kuat dari orang biasa. Kalau Draken memiliki fisik normal, mungkin Draken sudah mati ketika dia tidak sadarkan diri digendong oleh Takemichi. Tentunya tidak bisa dibayangkan, dengan jangka waktu yang masih cukup lama, para penggemar sudah kehilangan karakter yang mereka sukai saat ini. Memang benar, kreator manga mengatakan kalau tewasnya salah satu karakter akan menjadi titik awal bagi karakter lain untuk lebih berkembang. Namun, apa yang akan dilakukan Takemichi tanpa adanya sosok Draken tersebut?
Mungkinkah Inupi akan berperan penting untuk menggantikan Draken dalam membantu Takemichi untuk menyelamatkan Maeki? Kita tunggu saja pembahasan selanjutnya pada channel ini. Jadi seperti itu ya Mina, pembahasan dan pendapat anime di TV mengenai prediksi Tokyo Revenger chapter 223 ke atas. Pembahasan dan teori ini masih belum bisa dipastikan 100% kebenarannya, karena melihat seri Tokyo Revenger saat ini masih belum selesai. Bagi kalian yang ingin membuktikan kebenaran pembahasan ini, silahkan ditunggu ya chapter selanjutnya. Dan apabila kalian mempunyai pendapat dengan alasan yang lebih baik mengenai pembahasan ini, silahkan isi pada kolom komentar. Jadi kita akan berdiskusi sama-sama. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini di media sosial kalian agar channel ini bisa terus berkarya mengenai seputaran anime terupdate lainnya. Akhir kata Anime di TV ucapkan terima kasih ya. Bye bye.